Oke, sesuai janji aku kemarin, hari ini aku bakalan bahas satu persatu akar masalah yang membuat kepercayaan diri kita itu naik turun. Hari ini aku mulai dulu dari akar masalah yang paling mendalam, akar dari segalanya, yaitu trauma masa lalu. Banyak dari kita yang menganggap trauma itu cuma luka lama yang bakalan bisa sembuh seiring berjalannya waktu. Tapi jujur, luka emosional gak bakalan bisa sembuh kalau kita selalu lari dan berusaha tampil kuat setiap harinya. Luka itu gak pernah hilang, ia cuma mengendap dan bisa menjadi bom waktu, meledak di saat kita nggak siap. Itulah yang membuat harga diri kita rapuh. Aku bisa ngomong gini karena dulu aku pernah berada di sana. Selama 6 tahun yang lalu, aku pernah trauma tanpa aku sadari. Tapi dulu tuh aku cuman ngerasa aku rendah diri, pemalu, nggak berani ngomong, selalu minta maaf, bahkan di saat aku nggak salah sama sekali. Aku juga nggak berani membantah omongan orang lain, apalagi itu orang terdekat aku. Karena aku takut dihakimi, aku takut orang nggak bakalan mau lagi nerima aku gitu. Aku takut ditolak. Bahkan saking aku ngerasa nggak berharganya tuh, aku pernah ya dulu saat misalnya nih ada orang yang suka sama aku atau aku pacaran sama seseorang, aku ngerasa kayak aku berpikir gitu, kenapa ya dia mau sama aku? Apa sih yang dia lihat dari aku? Gimana kalau nanti dia ngeliat atau dia sadar bahwa aku nggak sebaik itu, aku nggak secantik itu? Gimana ya kalau dia ngeliat ada orang yang lebih dari aku? Itu tuh memang benar-benar ya, aku di titik dimana aku ngerasa rendah diri banget. Bahkan aku nggak tahu bahwa aku tuh layak gitu mendapatkan hal baik di dalam hidup aku. Dan sampailah di titik dimana aku paling hancur itu di tahun 2023. Itu masalahnya tuh datang banyak banget kayak badai. Di sana aku kehilangan arah, aku nggak bisa connect bahkan dengan hal-hal kecil. Aku cuman kayak orang yang nggak tahu apa-apalah gitu. Nah, di sanalah ada hari dimana aku tidur terus antara sadar nggak sadar, lalu hati aku ngomong sendiri, bilang kayak gini, aku nggak mau kayak gini terus, aku harus kuat, aku harus berhasil, hidup cuma sekali dan aku nggak mau mati sia-sia. Nah, di sanalah tiba-tiba aku bangun, aku mulai refleksi, aku mulai merenungkan hidup aku, merenungkan diri aku, menilai diri aku, dan di sanalah aku mulai berhenti lari, aku mulai menerima rasa sakit, memproses rasa sakit, memproses semua hal yang dulu gak berani aku lihat dan memberi ruang kepada diri aku untuk luka aku bernafas sehingga luka itu pelan-pelan pulih karena keberanian aku untuk menghadapi diri aku sendiri. Kalau kalian tanya gimana sih cara aku memproses luka-luka emosional aku, itu adalah dengan cara aku gak langsung bereaksi ketika luka lama aku terpicu. Misalnya nih, aku lagi ngomong berdua sama teman aku, tapi di saat aku ngomong dia nggak dengerin aku. Nah, di sana ketika aku punya luka emosional yang diabaikan semasa kecil, aku bakalan terpicu dan ingin mengeluarkan emosi aku sesuai umur aku saat aku terluka. Misalnya umur 10 tahun, aku bakalan bertindak sesuai dengan umur itu. Tapi karena sekarang aku udah lebih dewasa, aku bakalan mencoba sebisa mungkin untuk menahan reaksi itu. Menahan di sini bukan dalam artian kita memendamnya ya, tapi menahan untuk tidak bereaksi secara reaktif, tapi menyalurkannya dengan cara yang lebih baik. Hal yang pertama aku lakukan adalah validasi perasaan aku dan juga refleksi. Aku bakalan membiarkan aku menangis seperlunya dan bilang ke diri aku sendiri bahwa perasaan itu valid. Setelah tangisan itu keluar, beban emosional yang ada di dalam diri kita tadi bakalan tersalurkan sehingga setelah itu kita bakalan bisa berpikir dengan jernih. Di saat itulah kita bisa refleksi, bertanya ke diri sendiri, merenung, kenapa aku bisa nangis?
menangis? Apa yang membuat aku terpicu? Kenapa aku bisa ingin bereaksi seperti tadi? Setelah aku mendapatkan jawabannya, aku mulai melakukan reparenting atau menjadi orang tua untuk diri aku sendiri dengan mengatakan, "Oke, Mawar, aku tahu kamu lagi sakit. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku tahu kamu pasti butuh pelukan. Aku akan memeluk kamu dan kamu tenang aja karena aku ada di sini untuk kamu." Lalu terakhir baru deh aku berani menyuarakan apa yang aku rasakan. Walaupun nantinya ada risiko ya, tapi aku mencoba sebisa mungkin untuk siap dengan risiko apapun yang terjadi. Aku bakalan ngomong ke teman aku sakit hati loh kalau kamu gak dengerin aku saat aku bercerita. Karena aku merasa aku kurang dihargai. Kalau kita memang benar-benar berteman dengan baik, aku ingin kamu menghargai aku dengan cara yang sama ketika aku menghargai kamu. Nah, di situ kan kita pasti bakalan punya risiko, nanti bakalan respon mereka nggak sesuai gitu dengan yang kita harapkan. Tapi di saat itu aku menanamkan mindset di diri aku bahwa apapun yang terjadi di luar kendali aku atau faktor-faktor eksternal itu nggak jadi prioritas aku. Yang jadi prioritas aku adalah gimana aku memberanikan diri untuk bersuara. Seperti apa tindakan aku, bagaimana cara aku menyelesaikan akar dari masalah ini. Nah, setelah aku memprioritaskan tindakan aku mulai merasa kepercayaan diri aku bertambah. Setelah aku berhasil menyembuhkan luka-luka emosional aku melihat dan merasakan sendiri bahwa proses ini benar-benar bisa menumbuhkan kepercayaan diri kita lebih stabil dari sebelumnya. Kenapa? Karena aku ngeliat ada 5 hal yang luar biasa setelah melewati ini. Yang pertama itu adalah bukti ketahanan diri. Dengan melewati semua itu, melewati rasa sakit, memulihkan diri, itu tuh membuktikan bahwa kita tangguh. Yang kedua adalah penerimaan diri. Dengan melalui banyaknya rasa sakit yang diberikan oleh orang lain, kita mampu memaafkan dan menerima diri kita secara utuh. Yang ketiga adalah perspektif baru, timbulnya pandangan baru terhadap sesuatu dan kita juga lebih tahu apa yang menjadi prioritas kita yang sebenarnya. Yang keempat itu adalah empati kita semakin tinggi karena proses mengalami banyak hal di dalam hidup membuat kita lebih mudah menempatkan diri kita di saat melihat orang lain melewati masa-masa sulitnya. Yang kelima itu adalah kita memiliki penguasaan situasi. Kita bakalan keluar dari posisi korban dan menjadi pemegang kendali hidup kita sendiri. Nah, dari 5 poin tadi, kuncinya cuma satu, yaitu pembuktian diri. Bukan pembuktian kepada orang lain, tapi pembuktian terhadap diri kita sendiri. Dengan mampu melewati masa-masa sulit, itu menjadi bukti nyata yang kita berikan kepada diri kita sendiri bahwa kita nggak cuma ngomong kalau kita ini kuat, tapi kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan kita bahwa kita benar-benar kuat. Rasa percaya diri itu tumbuh dari kita yang sadar bahwa kita mampu mengatasi tantangan, kita mampu memegang kendali, dan kita juga mampu untuk tidak merasa kecil di hadapan masalah. Karena kita mampu memecahkan sebuah masalah dan juga mengatasinya sampai selesai. Itulah yang bikin kepercayaan diri kita menjadi kokoh, lebih kuat dari sebelumnya dan gak gampang goyah oleh omongan orang lain karena fondasinya udah kebangun nih dari kita menyembuhkan luka-luka emosional kita. Nah, ini baru satu akar dari masalah ya. Ada banyak lagi akar-akar masalah lain yang menjadi penyebab kepercayaan diri kita naik turun. Aku bakalan bahas satu persatu di video selanjutnya. Sampai ketemu di sana.